Halo guys, kembali lagi bersama saya Nicola Deni Mulyana dan teman saya. Halo, kenalin nama aku Diki Brandudi Albukhari. Nah, di sini aku mau mewawancarai kamu ya tentang disrupsi teknologi dan dunia kerja. Jadi perkenalkan dulu kan teman saya ini Diki bekerja sebagai barista ya. Ya benar, aku kerja sebagai barista teman-teman. Udah 5 tahun ya aku jadi barista gitu. Oke, berarti pengalaman kerjanya gimana nih? Apakah dulu sebelum jadi barista pernah kerja sebagai apa? Oh, oke. Dulu aku sebelum kerja sebagai barista, aku casual gitu guys di salah satu hotel di Jogja gitu. Aku sebagai cook helper kayak gitu. Oke oke. Oke. Sekarang aku mau nanya nih tentang transformasi teknologi yang kayak gimana sih perbedaannya dari dulu yang kamu kerja tuh sampai sekarang tuh dari cara kerja dari misal dulu setiap taking order tuh harus datangin satu-satu customer, terus sekarang kan udah ada teknologi ini ya apa listing listing menunya tuh di tab gitu kan. Iya benar. Terus gimana nih? Coba ceritain pengalamannya dulu. Pengalamannya nih sebenarnya perbedaannya sangat-sangat kerasa ya kak. Jadi kayak kita taking order, kalau zaman dulu kita harus nulis di kertas, kita harus menghampiri Meja ya. meja customer. terus, iya benar, kita harus nulis kayak gitu. Seiring berkembangnya zaman tuh kita mulai menerapkan penggunaan sistem aplikasi gitu. Kita bisa pesan langsung ke kasir, tinggal kita input aja yang mau dipesan si customer tersebut gitu. Jadi dari customer-nya juga mengalami perubahan ya. Jadi kayak dulu kan eh, kita yang ngedatangin mereka, sekarang tuh mereka yang datangin kita dulu terus mereka baru duduk gitu ya. Iya bener banget kayak gitu. Oke, berarti ini ya apa cara kerjanya tuh dulu masih manual dan sekarang udah otomatis ya. Iya, lebih efisien waktu aja juga sih kayak gitu. Lebih mempermudah segala apapun itu di pekerjaan kita. Jadi untuk Diki sendiri tuh perlu ada keahlian baru nggak sih di pekerjaan ini setelah adanya disrupsi teknologi ini? Perlu dong. Contoh kayak kita pengguna sistem aplikasi tadi ya, kita harus perlu yang namanya belajar, atau kita harus mengetahui bagaimana suatu sistem aplikasi itu kerjanya kayak gimana gitu. Kita harus mulai cari tahu nih caranya gimana. Oh, caranya seperti ini, gini. Jadi kita enjoy juga dalam bekerja. Tapi emang kerasa banget ya berarti bedanya dari dulu yang kamu bekerja untuk taking order tuh by manual kayak datangin satu-satu terus. Tapi emang dulu kalau manual tuh ini juga nggak sih nggak hemat kayak sumber daya gitu. Jadi perusahaan juga kan, kafe juga harus ngeluarin biaya buat kertas, ngeprint Iya. kertas itu kan. Kalau sekarang kan otomatisasi, jadi tinggal cuman butuh print dari hasil dari apa menu yang benar. customer beli ya. Betul. Untuk adaptasinya gimana? Kayak langkah adaptasi Diki dari yang asalnya manual terus ke otomatisasi. Sebenarnya agak susah ya, dan dari manual ke teknologi kayak gini kita perlu pembiasaan juga. Nah, kita harus mulai lagi dari awal kayak gitu. Terus langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus lihat dulu kondisi kita dari mana, cara kerjanya kayak gimana juga. Terus kita harus mau belajar sih, intinya harus mau belajar Iya juga sih. agar kita bisa cepat beradaptasinya gitu. Apalagi kan sama-sama di zaman sekarang juga kan teknologi itu sama-sama lagi berkembang. Jadi kayak kita sebagai yang pekerja dan juga teknologi yang berkembang tuh saling apa? Beriringan. Iya, beriringan. Jadi saling sama-sama berkembang lah ya. Ya, betul. Untuk tantangannya gimana Ki? Terhadap disrupsi teknologi ini, Tantangannya kayak apakah kayak dengan adanya mungkin sistemnya nih sulit, jadi kayak kamu agak terhambat di Iya sih. mempelajari sistemnya ya. Bener. Oke. Jadi kayak di sistemnya itu kan banyak tampilannya ya, kita harus tahu satu-satu penggunaannya. Kayak kalau kita ngomong teknologi yang mesin kopi gitu kan, karena aku kerja di kopi. Dulu kalau zaman dulu itu kita menggunakan nama mesinnya itu Rockpresso, yang dimana kan itu kita menggunakan tenaga kita kan. Kalau Iya. saat ini kita menggunakan yang namanya mesin. Jadi mesinnya itu kita ada nomor-nomor, tombol-tombolnya kayak gitu. Jadi setiap tombol itu ada kegunaannya masing-masing. Berarti gitu. tantangannya di mempelajari ya. Betul, kayak sama daya ingat juga sih. iya, daya ingat ya. Jadi kayak
kayak habis dari sini tahap ini kita harus mencet apa gitu Iya, ya, langkah-langkahnya ya. Benar, Oke. benar. Karena kan suatu hal yang tricky banget ya kan. Jadi tantangannya di situ gitu. Oke, berarti pengembangan dirinya tuh harus ada pelatihan berarti ya, ada training kan ya berarti Betul, harus ada training di juga. dari kafenya gitu, dari tempat bekerja itu. Benar. Kalau untuk training ngomongin training tadi itu kayak kita setiap dalam 1 bulan sekali kita akan menanyakan kepada staff-staffnya, benar. Ya, kamu kesulitan dalam hal apa ini kayak gitu. Kalau kamu merasa kesulitan di hal ini, oke, mari kita cari bareng-bareng nih, kita belajar lagi. Oh, berarti gitu. ada perkembangan ini ya, pelatihan gitu. Jadi kayak setiap bulan tuh kita di refresh lah ya ibaratnya tuh, kayak biar gak lupa tahap-tahap kita membuat menu gitu ya. Iya, betul. Tapi di kafe kerja itu harus ada sertifikasinya nggak sih, kayak untuk bekerja tuh kayak sertifikat pelatihan dari training itu? Perlu atau enggak? Kalau dari tempat kerja aku sendiri itu nggak perlu ya. Kita bisa kita mau mengajari bagi yang belum bisa benar-benar nol banget di bidang kopi. Tapi buat kalian kayak yang punya sertifikasi gitu tuh, itu jadi nilai plus kayak gitu. Berarti untuk prediksi masa depannya nih, untuk visi 5-10 tahunnya nih gimana tentang pekerjaan barista ini? Apakah dia bisa tergantikan oleh teknologi atau enggak nih? Atau masih membutuhkan tenaga manusia? Kalau menurut aku, kalau mau kita penggunaan teknologi digantikan sebagai teknologi untuk 5-10 tahun, kita masih tetap menggunakan manusia sih. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kopi ini, suatu pembuatan kopi itu menggunakan feel. Pakai feel ya? Iya, benar, pakai feel. Pasti bakal rasanya tuh beda. Beda. Beda kan. Teknologi dengan manusia itu bakal beda. Ya sih, kalau teknologi kan cuma asal dari yang di coding manusia untuk kayak kita buat apa nih, cuma gitu-gitu doang kan. Iya, bener Cuma banget. kalau dari manusia sendiri kan pakai perasaan, jadi kayak pas nyeduh kopinya gimana gitu kan. Iya, betul. Boleh minta sarannya nggak buat generasi muda yang mungkin mau jadi seperti kamu gitu, menjadi barista gitu? Kalau saran aku, kalau emang kamu tertarik di bidang kopi, ayo kamu harus belajar dan kamu harus pengen punya rasa cari tahu yang tinggi gitu. Kayak gimana sih cara ngulik kopi, kayak gitu-gitu. Jangan karena cuma tahu di sosmed kayak gini-gini, sebenarnya beda guys. Kalau ngomongin yang dilihat di sosmed sama yang di lapangan, itu sangat jelas banget perbedaannya. Kalau kalian emang masuk ke bidang aku, ayo kalian belajar. Karena ini benar-benar hal yang sangat sulit gitu kan. Karena sulitnya ini nggak sih, karena banyak tipe beans gitu kan. Iya, ya. bener banget gitu. Kayak harus menghafal kayak apa cita rasa dari ini tuh, keunikannya beans ini apa Iya, gitu kan ya. betul banget kayak gitu. Berarti untuk tren teknologinya apa nih yang akan mempengaruhi bidang ini, barista? Yang mungkin akan mempengaruhi misal kayak mungkin itu nggak sih, kalau menurut aku sih dari ini, yang tadi yang dari manual itu dari sekarang jadi mesin ya. Terus juga kalau kita sekarang bisa self ordering juga. Oh. Jadi kita bisa pesan langsung dari meja. Iya. Kalau di tempat kerja aku sendiri, kita menyediakan barcode yang ada di meja untuk customer pesan langsung di meja. Jadi tidak perlu langsung datang ke tempat pemesanan, dan kita juga tidak perlu menghampiri customer. Nah, si customer bisa melakukan taking order langsung dari scan barcode dan melakukan payment langsung di situ. Sama kita zaman sekarang kan udah nih banyak penggunaan sistem cashless. Oh iya. Ya kan, untuk paymentnya. Lebih efisiensi ya. Iya, betul banget, lebih efisiensi untuk pembayaran. Jadi kayak zaman dulu kan sebelum ada yang namanya cashless kan, itu pasti ada yang namanya kayak uang minus, cash-cashnya gitu. Jadi itu meminimalisir banget. Gitu. Terus apalagi kan kalau dulu nih sebelum adanya barcode gini kan pasti antri ya, pasti kan capek kan. Iya, Sekarang tuh customer bisa langsung duduk, tinggal nunggu, dia pesan sendiri gitu kan. Iya, bener. Lebih efisiensi, waktunya tuh sangat kerasa berarti ya. Oke, mungkin segitu aja dari bincang-bincang tentang disrupsi teknologi dalam dunia kerja. Bye guys.